Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Haji Bambang selaku Direktur Utama Bank Nusamba, Ibu Fitrianingsih, Direktur Bank Nusamba, serta seluruh teman-teman semuanya, karyawan dan karyawati Bank Nusamba, baik yang ada di tempat Mushola Amanah Mulia atau yang ada di Zoom. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat wal afiat. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah pada sore hari ini bisa kembali hadir di majelis ini untuk ngaji bareng, untuk sama-sama menuntut ilmu, sama-sama belajar mengkaji ayat-ayat Allah. Rasanya hati akan kering kalau tidak disirami, seperti tanaman di musim kering. Ya, maka hati itu butuh siraman rohani. Kalau kita tubuh enggak dikasih makan juga rasanya lemes gitu. Maka ngaji itu penting. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca ayat yang akan kita pelajari, surat Ali Imran ayat 155 dan seterusnya. Mari kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an innama stazallahumus syaitanu bi ba'dhi ma kasabu wa laqad 'afallahu 'anhum innallaha ghafurun halim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu law kanu indana ma matu wa ma kutilu liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumit wallahu bima ta'maluna basir. Wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum la maghfiratum minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Wala in muttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Shadaqallahul azim. Baik, kita terjemahkan perkata innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang tawallau, berpaling, minkum, dari kalian, yaumal taqal jam'an, hari pertemunya dua golongan dalam peperangan,
innamastazallahumush syaitan, sesungguhnya hanyalah menggelincirkan mereka syaitan, bi ba'dzi ma kasabu, dengan sebagian apa yang mereka usahakan. Walaqad afallahu anhum, dan sungguh benar-benar Allah memaafkan atas mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, ghafurun halim, maha pengampun, maha penyayang. Ya, temanya masih seputar perang Uhud. Ya, jadi perang Uhud kalah apa menang? Menang kemudian kalah. Ya, baik. Jadi ketika terjadi kekalahan itulah kemudian kaum muslimin dipukul mundur. Mereka lari ke belakang karena ya sudah kocar-kacir, pertahanan sudah lemah, ya, bahkan Rasul sendiri dikabarkan meninggal dunia. Jadi semangat para sahabat sudah mulai ngelokro, nggak semangat lagi karena isu yang mereka sebarkan itu Rasul sudah wafat. Ya, jadi mereka menyebar hoax, ya, untuk melemahkan kaum muslimin, diisukan Rasul sudah wafat dalam peperangan itu, sehingga kaum muslimin akhirnya lari menyelamatkan diri masing-masing. Ya, kemudian dipanggil-panggil sama Rasul untuk bersatu, sudah terlanjur mereka lari menyelamatkan diri. Nah, ayat ini sebenarnya ada kaitannya dengan Utsman bin Affan. Ya, karena termasuk yang melarikan diri dari medan tempur itu adalah salah satunya Utsman bin Affan. Ya. Kenapa? Nanti kita bahas. Jadi ada seorang, ya, Mesir datang, ya, kepada satu kumpulan, ya, para sahabat yang datang dari Madinah yang dipimpin oleh Abdullah bin Umar. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh orang Mesir tadi untuk bertanya tentang masalah Utsman bin Affan itu. Ya, pertanyaannya ada 3 yang mereka ingin tahu jawabannya. Langsung dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar adalah anaknya Umar bin Khattab. Nah, pertanyaan pertama, wahai Abdullah, apakah benar Utsman tidak ikut perang Badar? Dijawab oleh Abdullah, benar. Yang kedua, apakah benar Utsman lari ketika perang Uhud? Dijawab juga oleh Abdullah, benar. Kemudian yang ketiga, apakah benar Utsman bin Affan tidak ikut dalam bai'atur Ridwan? Ya, bai'at Ridwan. Dijawab juga oleh Abdullah bin Umar, betul. Umar tidak mengikuti 3-tiganya itu. Tapi, ya, tolong dengarkan penjelasannya. Nah, ini yang penting. Lah, orang-orang Syiah, ya, itu menjadikan isu tentang Utsman yang tidak mengikuti 3 kejadian itu terus mengatakan Utsman termasuk sahabat yang tidak baik. Itu yang dicitrakan oleh orang Syiah. Makanya harus dijelaskan kenapa Utsman itu tidak ikut perang Badar. Ya, perang Badar menang apa kalah? Ya, perang Badar menang apa kalah? Menang, ya kan? Pernah tahu ceritanya perang Badar? Pernah baca? Nah, nanti setelah ini baca. Itu perang pertama yang kemenangannya luar biasa, spektakuler. Nah, saat itu, ya, Utsman sedang menunggui istri beliau yang sedang sakit. Istri beliau adalah putrinya Rasulullah. Siapa kira-kira namanya? Ada yang tahu? Ya, Rasulullah punya berapa anak? Anaknya Rasul berapa? Anaknya Rasul jumlahnya ada berapa? Ayo, ada yang tahu? Anaknya Rasul ada 7.
3 laki-laki, 4 perempuan. Apa enggak namanya? Ya. Tapi kalau artis Korea tahu ya. Iya. Baik, ya. Jadi Utsman itu dijuluki oleh Rasul, ya, dijuluki Dzu Nuraini. Ya, Dzu Nuraini artinya seorang yang mempunyai 2 cahaya. Nuraini itu kan cahaya mata, cahaya hati. Nah, Utsman itu menikahi 2 putrinya Rasul. Ya, 2 putrinya Rasul. Yang pertama, ya, yang pertama namanya Ruqayyah, yang kedua namanya Umi Kulsum, kok Umi Kultum. Ya, Umi Kulsum. Itu maka gelarnya adalah Dzu Nuraini, ya, yang menikah 2 putri Rasul. Lah, saat yang pertama itu namanya Ruqayyah. Ruqayyah itu awalnya dinikahi oleh putranya Abu Jahal. Ya, putranya Abu Jahal. Abu Lahab, ya. Jadi dinikahi Ruqayyah itu putri Rasul dinikahi oleh Utbah putranya Abu Lahab. Ya, putranya Abu Lahab. Kemudian ya, itu sebelum turun haramnya menikahi wanita atau laki-laki musyrik. Maka Rasulullah membolehkan Ruqayyah nikah dengan Utbah bin Abu Lahab. Di perjalanan kemudian diceraikan. Ya, Ruqayyah itu diceraikan oleh Utbah dan belum digauli. Ya, jadi dia masih suci. Ya, kemudian dinikahkan oleh Rasul dengan Utsman bin Affan. Ya, dinikahkan, punya anak 1 namanya Abdullah, umur kurang lebih berapa tahun itu terus meninggal dunia. Nah, saat terjadi perang Badar, Ruqayyah itu sakit. Maka ketika memberitahukan kepada Rasul, ini istri saya sakit wahai Rasul, maka Utsman diizinkan oleh Rasul tidak ikut perang karena nunggui putrinya Rasul. Tapi uangnya, ya, dananya mengalir semua. Utsman itu paling banyak kalau ada peperangan yang menyokong masalah harta. Ya. Bahkan ya, Rasul memberikan jatah khusus ghanimah untuk Utsman bin Affan. Ya. Meskipun tidak ikut perang Badar, ya, tapi dapat ghanimah. Kenapa? Ya, karena tadi posisinya menunggui istri yang sakit. Ini seorang suami harus begitu. Kalau istrinya sakit ya ditunggoni. Ojo tinggal lunga terus. Malah dungane ben cepet mati golek meneh. Ya, jadi itulah yang menjadikan Utsman tidak ikut perang Badar. Jadi jangan disalahpahami, sahabat Utsman kok enggak ikut perang Badar? Tapi lihat kenapa enggak ikut perang Badar. Ternyata nunggui istrinya yaitu putrinya Rasul. Maka ketika perang Badar itu dimenangkan oleh kaum muslimin, kemudian istri beliau wafat. Ruqayyah itu wafat. Gitu. Ya, wafat sehingga ditunggoni oleh suami. Kemudian berapa tahun Utsman menikah lagi, ya, dengan putrinya Rasul namanya Umi Kulsum. Jadi enggak kemudian satu pernikahan terus 2 kakak adik, itu enggak boleh. Ya, yang satu meninggal dunia baru menikah yang kedua putri Rasul. Maka namanya tadi Dzu Nurain. Ya, menikah dengan Umi Kulsum, tidak punya anak juga. Meninggal tahun 9 Hijriah saat mau pembukaan kota Mekah. Akhirnya meninggal semua putri Rasul yang dinikahi oleh Utsman bin Affan. Ya, maka nanti gelarnya tadi apa? Dzu Nuraini, ya. Nah, ayat ini berhubungan dengan itu. Yang kedua,
Kenapa Utsman enggak ikut perang Uhud? Ketika lari perang Uhud itu Utsman lari dari medan tempur. Sebenarnya dia enggak ingin lari, cuman tadi ya istazallahu syaiton. Setan yang menggelincirkan. Kenapa? Karena ada isu Rasulullah wafat pada perang itu. Maka untuk apa lagi dilempar pedang lari? Ya, Rasul sudah wafat, untuk apa kan begitu? Ya, akhirnya kaum muslimin itu ya tercerai-berai, ada yang lari ke gunung, ada yang kembali ke Madinah. Ya. Maka kesalahan itu karena bisikan setan, karena bahasanya tergelincir. Tergelincir itu karena tidak sengaja. Biba'dima kasabu. Nah, oleh orang-orang Syiah ini jadi bahan tembakan bahwa Utsman itu enggak benar. Utsman itu sahabat yang lari dari medan tempur. Ya. Padahal dia enggak menghendaki lari karena tergelincir oleh setan tadi. Walaqad afallahu anhum, dan Allah sudah maafkan kesalahannya Utsman yang lari dari medan tempur itu, dimaafkan oleh Allah. Terus apa lagi? Jadi kalau orang dulu berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat kezaliman dan kesalahan, kemudian dia mau bertobat kepada Allah, maka Allah pun akan memaafkan. Kalau sudah dimaafkan, sudah taubat, sudah diampuni dosanya, ya jangan dianggap salah terus. Nah, kelemahan kita kan begitu. Misal, ya, ada seorang mencuri, korupsi lah kalau gitu. Ya, kemudian dia sudah taubat, dia dipenjara, dia kembalikan yang dikorupsi, tapi ingatan kita tentang dia koruptor itu tidak hilang. Ya, sehingga kalau ketemu itu kayak agak jaraknya gitu kan. Padahal dia sudah taubat. Dulu khilaf itu. Ya, korupsinya khilaf. Ya, karena memang dikejar kebutuhan. Anaknya mau sekolah kan, wah dia bayar gimana caranya? Akhirnya ngambil. Tapi setelah ketahuan dia kembalikan dan dia sudah enggak ngulangi lagi. Ya jangan tetap diklaim sebagai pencuri, sebagai koruptor. Kasihan. Ya. Umar bin Khattab dulu ya orang yang sangat kejam, orang yang memusuhi Islam. Tetapi setelah masuk Islam, dia menjadi laki-laki yang taubat kepada Allah, yang soleh, yang membela Islam. Kan begitu. Jadi ada waktunya orang itu berubah menjadi lebih baik. Jangan dijudge terus, wah dia orang jahat, dia orang jahat. Kasihan. Ya kasihan. Ya, nanti dia kembali lagi terus ngulangi lagi. Wah, aku sudah dicap kayak gitu, ya ngapain lagi, untuk apa saya berubah kan gitu. Ya, jadi putihkan ya namanya, bersihkan namanya biar muncul semangat baru hijrah ya menjadi lebih baik. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, pertanyaan mereka tentang bai'atur ridwan. Kenapa Utsman enggak ikut bai'atur ridwan? Ya, bai'atur ridwan itu adalah bai'at untuk sumpah setia ya, apapun yang terjadi taat kepada Rasul untuk perang melawan orang kafir Quraisy. Itu terjadi saat Rasulullah mau haji. Ya, mau haji ke Mekah, mau ibadah. Ya, tapi oleh kaum kafir Quraisy dilarang, dicegah, dikiranya mau nyerang kaum kafir Quraisy di Mekah itu. Maka kemudian Rasulullah mengutus Utsman bin Affan untuk berunding. Ya, tapi kemudian dapat kabar isu lagi, Utsman dibunuh gitu. Utsman yang menjadi utusannya Nabi dibunuh. Maka kemudian Rasul mengumpulkan kaum muslimin, ayo kita bersumpah setia. Apapun yang terjadi tidak boleh pulang sebelum ya selesai masalah dengan orang kafir Quraisy. Nah, akhirnya setelah itu Utsman datang lagi, ya, datang karena memang itu tidak dibunuh. Kemudian diadakanlah nanti perjanjian apa namanya? Hudaybiyah. Ya, jadi sejarah-sejarah ini yang minimal ngerti ya global-globalnya, gitu kan? Atau namanya. Ya, karena ini bagian dari pelajaran-pelajaran sirah nabawiyah. Ya, untuk mengetahui Islam itu dulu seperti apa sih sejarahnya itu ya minimal kita tahu saja sejarah Islam. Ya.
Jadi bukan berarti Utsman nggak ikut baiatul ridwan. Bahkan Rasulullah itu ketika baiat tangan kanan sama tangan kirinya itu disalimkan begitu. Ini diumpamakan satu tangannya Rasul, satu tangannya Utsman. Ya, bahwa Utsman ikut dalam baiatul ridwan itu. Jadi tuduhan tiga itu nggak benar semua. Ya. Artinya nggak benar itu ada alasan di situ kenapa Utsman nggak ikut baiatul ridwan, karena jadi utusan Rasul yang datang ke Mekah. Nah, berarti dengan alasan itu nama Utsman bin Affan tetap bersih, tetap menjadi sahabat yang terbaik sampai kemudian menjadi khalifah yang ke berapa? Ayo, Utsman khalifah yang ke 3 apa 2? Yang pertama siapa? Abu Bakar. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman dulu atau Ali? Utsman bin Affan, baru kemudian Ali bin Abi Thalib. Ya, ini harus tahu sejarah-sejarah yang global begitu ya. Ya, istrinya Rasul berapa jumlahnya? Iya, nggak pernah ngitung Pak, gitu kan? Iya. Pokoknya yang jelas lebih dari satu, ya. Iya. Ya, jadi ya penting. Nanti kalau habis ini download Sirah Nabawiyah. Itu dari kalau misalnya nggak mau beli bukunya ya download, dibaca. Ya, tentang apa? Biar kita semakin cinta terhadap Nabi. Ternyata Rasulullah luar biasa dengan para sahabat, perjalanannya, masya Allah. Sehingga semakin lama semakin cinta dengan Nabi. Baik, ya. Walaqad afallahu anhum, dan sungguh benar-benar Allah memaafkan atas mereka. Innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ya, jadi kalau orang itu mau bertobat, dosa apapun itu pasti akan diampuni. Dosa besar sekalipun, bahkan berkali-kali. Itu kalau Allah, ya, kalau orangnya mau tobat, Allah pasti kok terima tobat mereka selama masih hidup. Ya, selama nyawa masih di tenggorokan. Kalau sudah di tenggorokan itu kita nggak bisa tobat. Artinya sudah tertutup pintu tobat. Kalau masih sehat-sehat seperti ini, itu bisa kita istighfar, minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang dilakukan pada masa lalu. Tapi jangan diulangi lagi. Sudah apa? Aku sudah tobat Pak. Ya, tapi kok kayaknya suruh ninggalin angel Pak. Itu namanya kumat itu, tomat ya, tobat tomat. Bertobat kumat. Ya. Jadi kalau mau tobat ya berhenti, ikuti dengan perbuatan yang baik. Ya. Saya yakin kita pun juga banyak dosa, ya kan? Banyak dosa. Terutama misalnya pada orang tua. Itu tobatnya gimana kalau orang tua sudah meninggal? Kita pernah salah sama orang tua sudah meninggal dunia. Gimana minta maafnya? Kan sudah meninggal dunia. Gimana tobatnya? Kalau masih hidup kita datang sungkem minta maaf boleh. Dan masalah ini sudah meninggal dunia. Apa kita datang ke kuburannya digali kemudian minta maaf gitu? Ya. Jadi kalau yang sudah meninggal, ya mau tidak mau kita tetap mintanya kepada Allah. Kita doakan terus orang tua, ya sambung silaturahim yang dulu disambung oleh orang tua. Ya. Itu nanti hikmahnya banyak. Misal orang tua kita kok kelakuannya kurang baik. Naudzubillah ya. Misalnya orang tua kelakuannya kurang baik. Kemudian kita mau silaturahim kepada sahabat-sahabatnya. Minimal sahabatnya akan mengatakan, alhamdulillah, ya bapakmu dulu kayak begini kok sekarang punya anak soleh seperti kamu. Iya kan? Maka kemudian terangkat kan nama bapaknya karena punya anak yang soleh. Atau sebaliknya, seandainya bapaknya itu adalah orang yang baik, orang yang soleh begitu, kemudian anaknya datang silaturahim kepada teman-temannya, belum apa-apa sudah nangis, alhamdulillah ketemu lagi kamu kok jadi anak yang soleh, mudah-mudahan kamu bisa sama seperti orang
tuamu. Kan terangkat nama orang tua. Ya, jadi silaturahimi apa yang dulu disilaturahimi oleh orang tua. Kemudian apa? Lanjutkan amal baik yang dulu dikerjakan oleh orang tua. Orang tua dulu ngapain? Misalnya bantu anak yatim setiap bulan, teruskan oleh anaknya. Ya. Dulu orang tuanya ya selalu korban, ya, maka lanjutkan itu menjadi perbuatan anak-anaknya. Jadi nanti amal ibadahnya ngelanjut terus, ya, jariah terus sampai kepada orang tua. Ya, terus yang ketiga ya mintakan ampunan kepada Allah. Doakan setiap saat, jangan hanya malam Jumat. Ya, doakan itu setiap saat. Bahkan kalau perlu ya bukan setiap selesai sholat tapi setiap saat. Baik. Kemudian ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, wahai orang-orang yang beriman. La takunu kalladzina kafaru, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang kafir. Apa? Wa qalu li ikhwanihim, dan mereka berkata kepada saudara-saudara mereka, idza dzarabu fil ardi, ketika mereka berjalan di muka bumi, au kanu ghazzan, atau mereka adalah berperang, lau kanu indana, jikalau mereka adalah di sisi kami, mamatu wa makutilu, mereka tidak mati dan mereka tidak akan dibunuh. Untuk apa? Liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim, supaya Allah menjadikan hal itu penyesalan dalam hati mereka. Wallahu yuhyi wa yumit, dan Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah dengan apa yang kalian kerjakan itu maha melihat. Coba lihat apa yang terjadi kalau berhadapan dengan orang-orang yang kafir, ya. Orang-orang yang tertutup hatinya, orang-orang yang pikirannya juga gelap. Ya, mereka sangat-sangat benci dengan orang-orang yang beriman. Saat perang Uhud itu kalah, maka dia datangi orang-orang yang lemah imannya, dia provokatori gitu. Dia mengatakan begini, ya. Idza dzarabu fil ardi aw kanu ghuzala makana law kanu indana ma matu wa ma kutilu. Kamu tidak ikut perang barang. Lihat, gitu. Kalau sudah kalah seperti ini siapa yang rugi? Gitu. Padahal kan sudah saatnya itu kemenangan di tangan, tapi akhirnya menjadi kalah. Jadi mereka menjadi provokator. Gitu. Ya, mereka ngompori untuk apa? Untuk melemahkan, membuat menyesal hati orang-orang yang sudah berperang bersama Nabi. Ya. Ini mereka buat sengaja, ya, untuk melemahkan imannya orang-orang yang bersama Nabi, sehingga mereka diharapkan murtad, ya, mengikuti agama mereka lagi. Ya, mereka datangi, mereka kompori, maka jangan seperti orang kafir yang mereka mengatakan kepada saudara-saudara mereka ketika berjuang di muka bumi atau mereka berperang, mereka mengatakan ketika terjadi kekalahan, ya, mamatu wa ma kutilu. Kalau kamu kemarin enggak ikut perang, ya, kalau kamu kemarin bersama kami, ya, kamu enggak akan terjadi luka seperti ini. Kira-kira ada enggak orang seperti itu? Ya, jadi misalnya, ya, ada satu perjuangan, ya, ada satu perjuangan begitu, entah dirikan masjid, entah pergi kemana begitu, kemudian, ya, ketika terjadi kekalahan, kemudian terjadi cedera dan seterusnya, dia mengatakan dadak melu barang, ning omah kan penak, iso turu, gitu, bisa istirahat, bisa bersenang-senang. Jadi sekarang kamu seperti ini, siapa yang rugi? Ya, jadi orang-orang provokator seperti itu, ya, tujuannya tidak lain adalah untuk membuat orang yang sudah mengerjakan kebaikan itu menyesal. Ya, menyesal. Ya, ngerti yang ini rasa melu sisan wong kalah. Ya, jadi perang yang mereka terluka, saudaranya sudah meninggal,
ya, dia datangi keluarganya. Ya, dia katakan, "Di mana suamimu?" "Meninggal itu perang Uhud." Lah kan sudah dikandani. Gitu. Kenapa ikut perang? Akhirnya mati toh. Itu. Coba kalau kemarin dilarang, nggak usah ikut perang. Ya, nggak usah ikut perang. Bersama kita di rumah, ya kan? Kamu nggak kehilangan suami. Kamu di rumah, ya suamimu di rumah, ya akan utuh bersama dengan keluarga. Tapi karena kamu bolehkan suamimu ikut perang, akhirnya kamu janda, gitu kan? Nah, hal-hal yang seperti itu sering terjadi. Ya, jadi jangan pernah menyesal kalau kita berbuat kebaikan kemudian gagal, ya jatuh misalnya. Ya itu jangan pernah menyesal. Kenapa? Karena kebaikan tetap oleh Allah dicatat sebagai kebaikan. Ya, jadi jangan pernah menyesal ketika sudah berbuat kebaikan. Dan jangan pernah terprovokasi oleh orang-orang kafir tadi. Ya. Jadi ada cerita ini, ya, seorang bangun masjid sendirian. Ya, seorang bangun masjid sendirian. Orang lain itu sudah mengatakan apa mungkin gitu. Ya. Tidak percaya kalau dia bisa bangun masjid. Uangnya dari dia, tenaganya dia sendiri, dia bangun sendirian. Ya. Orang-orang pada pesimis dan membuli dia. Setiap orang lewat itu membuli dia. Ya. Orang datang, kamu tuh kayak agak sinting begitu. Gila, masa bangun masjid sendirian? Tidak mungkin jadi, nggak mungkin itu. Datang lagi orang begitu terus, setiap orang datang mencemooh dia. Ya, tapi dia santai saja, dia tetap semangat, dia tetap termotivasi, dan terus lanjutkan pembangunan masjid itu. Ya, ternyata ya, butuh waktu sekian lama, akhirnya masjid itu jadi. Ya, ketika jadi orang pada terbengong semua, kaget semua. Kenapa? Karena heran kok dia bisa membangun masjid seorang diri, padahal sudah dibully, sudah didonkan mentalnya, sudah dihancurkan hatinya, tapi kok ia tetap semangat. Ya, ternyata setelah ditanya, diwawancari, dia adalah seorang yang tuli. Ya, orang yang tuli, sehingga ternyata orang-orang yang menjatuhkan, menghina, membuli itu dianggap dia sebagai orang yang memotivasi. Ya, akhirnya kan dia semakin semangat. Coba kalau dia mendengar itu, mungkin sudah ngelokro, sudah down dan nggak lanjutkan itu masjid itu. Lah ngapain? Ngoyoworo, gitu. Bahasanya begitu. Tapi karena dia tuli tadi, alhamdulillah omongan negatif itu tidak masuk ke dalam telinganya, nggak masuk ke dalam hati, nggak masuk ke dalam pikiran. Jadi nyuwun sewu, banyak orang yang gagal berbuat baik gara-gara omongan orang lain. Jadi yang bahaya itu adalah omongan tetangga. Gitu. Itu yang paling bahaya, omongan tetangga. Ya, omongan temennya, ya kayaknya menasihati jebule jelum rongke. Ya, maka ya, kalau kita punya niat yang baik, udah komentar negatif tutup, jangan dipikir. Ya, bahasanya gini, jangan mikirin omongan orang. Yang mana orang itu kalau ngomong tidak mikir. Ya, saya ulangi, jangan mikir omongan orang. Yang dia ngomong saja tidak mikir. Ngapain kita mikirin dia? Wong dia ngomong saja tidak dipikir. Ya. Baik. Jadi ayat ini oleh Allah sebagai peringatan kepada orang-orang yang beriman, larangan. Jangan menjadi seperti orang-orang yang kafir, yang mereka suka menjadi provokator, yang mereka suka melemahkan mentalnya orang-orang yang beriman. Untuk apa? Membuat mereka nanti menjadi menyesal. Maka wallahu yuhyi wa yumit. Ketahuilah Allah itulah yang menghidupkan dan yang mematikan. Jadi orang yang ikut perang, kalau memang belum ajalnya tiba, ya enggak mati. Ya.
Tapi kalau orang itu meskipun dia tidur di kasur, tapi kalau ajalnya itu tiba, ya tetap mati. Gitu. Jadi perang itu bukan menjadi penyebab seseorang mati. Apa yang menjadi penyebab orang itu mati? Karena ajalnya habis. Itu. Ya. Seperti misalnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu setiap kali perang ikut perang terus. Ya, bahkan sampai lubang itu tenggorokannya itu lubang pernah kena panas tapi enggak mati. Ya. Berapa banyak anak panah yang mengenai tubuhnya Khalid bin Walid tapi ya tidak mati. Kenapa? Belum sampai ajal. Ya. Jadi jangan pernah takut mengerjakan sesuatu pun aku mati piye gitu. Ya mati dikubur. Ya, apa mati kemudian dibiarkan saja. Tidak usah khawatir. Kalau kita meninggal dunia, pasti ada yang merawat jenazah kita. Jangan khawatir. Ya, lah kok sing ngopeni anak siapa? Kalau enggak ada kita, apa anak kita itu terus terlantar? Dia punya nasibnya sendiri. Ya, jadi nyuwun sewu, banyak orang yang selalu hidupnya itu dihantui oleh rasa khawatir. Ya, ketika belum menikah, ini sudah pada menikah belum ini? Belum semua? Belum kedua Pak. Gitu. Ya. Jadi ketika belum menikah, khawatir, menikah apa ora ya? Menikah apa ora ya? Gitu. Akhirnya kan kemudian menikah. Setelah menikah masih khawatir juga, punya anak enggak ya? Punya anak enggak ya? Gitu. Akhirnya punya anak, enggak hanya 1, 10 anaknya. Iya. Masih khawatir, kok anaknya Pak dipakani apa gitu. Jadi orang itu adanya hanya khawatir gitu. Ya, yakinlah ya kalau Allah itu mengatur segalanya. Kewajiban kita hanya berusaha ya, dan ibadah kepada Allah. Ya, nanti kalau kita meninggal gimana? Yang mengasih rezeki itu Allah. Ya. Suami itu nggak bisa ngasih rezeki. Yang ngasih rezeki siapa? Suami atau Allah? Ya. Seandainya nggak ada suami, anak istrinya makan apa tidak? Ya masih tetap makan. Jadi suami itu hanya sebagai sebab ya turunnya rezeki. Ya, jadi jangan khawatir, Allah pasti bertanggung jawab memberikan rezeki kepada semua makhluknya. Jangankan kita bisa berusaha, berpikir itu. Mereka yang gila saja setiap hari yo makan. Yang jalan-jalan nggak pakai baju itu, ya, mereka juga makan, yo sehat-sehat kan. Nah, kita ini malah kadang agak sakit-sakitan gitu. Ya. Bahkan bahagia, nyatanya senyum terus. Ya, itu wong edan kan bebas katanya gitu. Ya, baik. Jadi ayat yang ke-156 ini mengingatkan kepada kita bahwa ya jangan seperti orang kafir yang suka memprovokatori, yang suka memanas-manasi, yang membuat orang jadi tidak semangat lagi untuk berbuat kebaikan. Ingat, wallahu yuhyi wa yumit, Allah lah yang menghidupkan, Allah pula yang mematikan. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah dengan apa yang kalian kerjakan maha melihat. Jadi Allah tahu persis apa yang kita lakukan. Apakah kita termasuk yang memotivasi kebaikan atau justru kita yang memotivasi orang untuk berbuat keburukan. Allah tahu persis yang kita lakukan itu untuk kezaliman atau untuk kemaslahatan. Iya. Meskipun kita bisa bersembunyi dari manusia, tapi kita nggak mungkin bisa sembunyi dari Allah. Yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallah. Kita bisa menyembunyikan ya keburukan kita, ya kejahatan kita dari manusia, ngapus itu bisa. Tetapi Allah nggak mungkin bisa kita ya bohongi. Ya. Allah tahu persis siapa diri kita, hati kita, perbuatan kita. Ya, baik. Ayat berikutnya. Wala in kutiltum,
Ya, dan sungguh jika kalian terbunuh fi sabilillah di jalan Allah, au muttum atau kalian mati fi sabilillah di jalan Allah, ingat la maghfiratum minallah. Sungguh ampunan dari Allah itu warahmatun dan rahmatnya khairum mimma yajma'un, lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ya. Tadi kan diprovokatori. Ya, misalnya datang kepada keluarganya, kamu kok kasihan banget. Coba kalau dulu suamimu kamu larang ikut perang bersama Nabi, gitu. Kamu kan enak satu keluarga bisa hidup kumpul utuh gitu. Tapi sekarang kamu sudah ditinggal suami, nggak ninggalin harta, terus gimana nasibmu? Wah, itu kan sedih langsung dia, dikagitukan gitu. Ya, tapi Allah mengingatkan kalau kalian terbunuh, ya. Kalau suamimu terbunuh tapi di jalan Allah, itu lebih baik bagi dia. Ya, itu lebih baik bagi dia. Mungkin menjadikannya jalan pintas menuju surga. Karena orang yang berperang di jalan Allah itu mati syahid. Mati syahid. Ya. Kalau orang mati syahid, insya Allah masuk surga. Itu dijamin oleh Allah. Ya, maka orang yang berperang itu harus tulus niatnya untuk Allah. Meskipun ada yang berperang niatnya untuk mencari harta rampasan. Ya, yaitu bukan syahid namanya, tapi sangit. Ya, mati sangit. Ya. Jadi Allah mengingatkan wala in kutiltum fi sabilillahi aw muttum la maghfiratum minallah. Sungguh ampunan dari Allah warahmatun dan rahmat Allah itu khairun, lebih baik. Inilah yang memotivasi orang-orang Islam itu berperang. Ya, karena dia punya harapan. Kalau saya hidup, saya mulia, saya dapat rampasan. Ya, kalau saya meninggal, saya diampuni oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah, masuk surga. Maka ketika lama tidak perang, para sahabat itu datang kepada Nabi, ya Nabi kapan mau perang nih? Ya, kita sudah nggak sabar. Ya, saya pernah ketemu orang-orang di Afghanistan itu, ini kan konflik terus itu. Ternyata semangat mereka itu ketemu di waktu haji ya. Ya, saya tanya, saya penasaran, kok kerajaan negaramu kok perang terus sih kenapa gitu. Ya, jadi mereka ya itu kalau ada temannya meninggal, ya, orang Palestina juga pernah saya tanya begitu, karena musuhnya orang-orang Israel itu, ya, itu jawabannya kami bangga kalau ada saudara kita meninggal, ya, di jalan Allah itu, kita bangga, ya. Jadi misalnya yang orang-orang Palestina itu, yang musuhnya orang Israel itu ketika mereka diserang oleh orang-orang Israel, kemudian mereka membalas dengan perang itu, ya itu kalau kemudian meninggal dunia itu mereka seneng gitu, ya. Kemudian dilihatkan itu teman-temannya yang meninggal, ada yang tersenyum, gitu. Kemudian ada yang kayak orang tidur, dan hebatnya lagi mereka itu yang ngapali Quran gitu, ya. Jadi nggak tahu yang dimusuhi siapa, pemberitaannya bagaimana, ya itu mereka menganggapnya memang fisabilillah, ya, yang perang terus. Ya untung di Indonesia ini ya aman, Sulaiman, ya. Alhamdulillah tidak ada perang. Tapi ya jangan lengah, karena suatu hari mungkin juga akan terjadi peperangan seperti itu. Ya. Jadi selama kalian berada di jalan Allah jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Apa? La maghfiratun, sungguh ampunan minallahi dari Allah itu, warahmatun dan rahmat, khairun itu lebih baik. Apa? Mimma yajma'un, daripada yang mereka kumpulkan. Apa? Harta. Ya, yang dikumpulkan apa? Materi. Ya, jadi ayat ini menjadi satu harapan yang kuat, ya, agar orang-orang beriman itu selalu berjihad. Ya, jihad kita bagaimana sekarang? Fisabilillahnya seperti apa? Termasuk fisabilillah kita ya tholabul ilmi, termasuk bekerja dengan niat menafkahi keluarga, itu juga jihad. Ya, jadi
banyak ya, jihad fisabilillah itu ya selama kita berada di jalan Allah ya kemudian sungguh-sungguh di jalan Allah maka itu bisa disebut sebagai jihad fisabilillah. Jadi enggak hanya perang. Termasuk tholabul ilmi. Ya, jadi ketika kita belajar kemudian meninggal dunia maka itu fisabilillah. Ya, maka Allah siapkan di situ maghfiratun ampunan ya warahmatun dan rahmat. Yang itu khairun mimma yajma'un, lebih baik daripada yang mereka kumpulkan apa harta. Ya, jadi teman-teman semuanya pandangan kita, image kita, persepsi kita tentang dunia, tentang materi itu harus dirubah. Ya, mana yang lebih penting? Salat ya atau uang? Karena ada orang mengejar uang sampai tidak salat. Ya, karena takut kehilangan uang gitu, sehingga dia tidak mengerjakan salat. Mana yang lebih baik? Kita salat kemudian kehilangan uang daripada kita dapat uang tapi kehilangan salat. Pilih mana? Enggak ada pilihan ketiga. Ya, ini menjadi image kita, persepsi kita tentang dunia. Orang rela mengejar harta tapi menelantarkan akhirat. Itu satu pertukaran yang merugi. Ya. Jadi satu prioritas yang tidak benar. Sekarang menurut kita itu baik, tapi nanti setelah meninggal dunia, kita baru sadar, kita baru tahu ternyata sujud sekali saja itu lebih baik daripada gaji sebulan. Ya. Bahkan salat 2 rakaat saja sebelum salat subuh, qobliyah subuh ya. Kata Rasul, khairu minad dunya wa ma fiha. Itu. 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Itu ngerti ya, paham benar kalau sudah meninggal. Kalau sekarang enakan tidur daripada sholat qobliyah itu kan, apalagi sekarang subuhnya gasi. Gitu. Subuhnya jam berapa? Jam 4 kurang berapa itu? Ya. Itu subuhnya jam 4 loh. Kita ya, sekalian saja subuhnya jamak sama duha. Ya, jadinya subha ya, subuh plus duha. Ini. Jadi salat berjamaah ya, dengan salat sendirian atau dengan enggak salat, bahkan mana yang lebih jelas salat berjamaah. Ya, jangan sampai gara-gara pekerjaan kemudian meninggalkan salat jamaah. Meskipun dia tidak dihukumi wajib tapi sunnah muakkad kan gitu. Ya, sunnah yang dikuatkan. Nah, jadi sekali lagi ampunan dari Allah, rahmat dari Allah lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Ayat yang terakhir ya. Wala imuttum aw qutiltum ya, dan sungguh jika kalian terbunuh ya, seandainya kalian mati sekalipun dalam peperangan, aw qutiltum atau kalian dibunuh, ingat la ilallahi tuhsyarun, sungguh kepada Allah kalian dikumpulkan. Itu. Semuanya kumpul kembali kepada Allah. Coba orang yang mati ya, orang yang mati itu nanti itu pasti dibangkitkan semua oleh Allah. Yakin enggak kalau ada hari kebangkitan itu? Ya. Ketika kita hidup nanti kan pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu setiap yang bernyawa pasti mati, termasuk kita. Itu. Kita pengen mati apa enggak pengen mati? Ya, kita pengen mati atau enggak pengen mati? Ya. Kalau enggak pengen mati berarti menyalahi takdir kan gitu. Mau pengen mati tapi rasanya kok belum siap, enggak mau kan? Ya. Tapi siap tidak siap pasti mati. Ya. Dan setiap yang mati itu nanti akan dibangkitkan. Ya.
Ketika dibangkitkan, apa kemudian dibiarkan? Enggak, dimintai pertanggungjawaban. Maka orang-orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan penuh dosa, mati dalam keadaan zalim, maka dia pinginnya apa? Ya laitani kuntu, ya laitani kuntu turaba. Wahai ya Allah, seandainya aku ya jadi tanah saja. Ya. Jangan dibangkitkan ya Allah, jadi tanah saja, kan sudah hancur lebur jadi tanah, enggak usah dibangkitkan ya Allah, enggak apa-apa sudah. Ya, tapi ya tetap enggak bisa. Ya, semua yang hidup mati dan yang mati pasti akan dihidupkan. Ya, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ya, bagaimana kalian kok bisa kafir padahal awalnya kalian itu mati. Kemudian Allah hidupkan, kemudian Allah matikan, kemudian Allah hidupkan. Dan setelah hidup itu kembali kepada Allah. Maka kalau ada orang meninggal, yang kita ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu artinya apa? Sesungguhnya kita milik Allah, ya. Inna lillahi, kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi, sesungguhnya kami kepada Allah raji'un, kembali. Ya. Jadi kembali, semua milik Allah dan kembali kepada Allah. Sama ya, seandainya kalian mati atau kalian dibunuh baik di jalan Allah atau jalan tauhid, sama, tetap kembali kepada Allah dan setelah itu dihisab, dibangkitkan, dihisab oleh Allah. Ya, pilih mana, meninggal dalam keadaan berjuang di jalan Allah atau berjuang lari dari jalan Allah. Kan gitu. Ya, kita memang nggak bisa milih mau meninggal di mana. Gitu. Pengennya sih meninggal di Mekah, Pak. Ya, pengennya meninggal di Mekah. Ya, maka ketika haji ataupun umroh sudah siap, insya Allah kalau saya mati saya ikhlas. Alhamdulillah. Ya, sakit-sakit tetap paksakan berangkat. Sampai di sana malah mari. Itu malah mari, pulang ya, sampai rumah malah mati coba. Ya, jadi pengen meninggalnya di Mekah malah meninggalnya di rumah. Ya. Iya, ada. Ya, jadi ada yang seperti itu. Maka nggak bisa ngarani kita. Mau meninggal, saya pengen meninggal di masjid. Ya, alhamdulillah, ya, sakit dibawa ke rumah sakit. Ya, akhirnya meninggalnya di rumah sakit. Padahal setiap harinya di masjid. Belum tentu meninggal di masjid. Ya, kita nggak bisa ngarani, nggak bisa milih di bumi mana kita mati. Tetapi kita boleh dan oleh Allah diminta untuk menentukan pengen mati dalam keadaan kafir atau mati dalam keadaan iman. Itu yang harus kita kejar. Tidak peduli mau meninggal di Mekah, meninggal di Indonesia, meninggal di Amerika, nggak penting. Gitu. Mau meninggal di masjid, meninggal di rumah sakit, meninggal di rumah, nggak penting. Yang penting adalah pas meninggal kondisi kita membawa iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian itu mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Ya, nah, cara jaga apa? Istiqomahkan sholat 5 waktu. Itu cara menjaganya. Mau meninggal jam berapapun sudah sholat. Tapi kalau sholatnya dongtek, pas meninggal pas durung sholat, repot kan? Nah, maka teman-teman semuanya, ayat yang ke-158 itu menjadikan kita harus lebih sadar bahwa siapapun yang mati ataupun dia dibunuh tetap kembalinya kepada Allah. Dan setelah kembali akan dimintai pertanggungjawaban. Maka tetap milih meninggal fi sabilillah. Ya, jadi jangan khawatirkan yang di bumi itu sudah Allah atur gitu. Ya, jangan khawatirkan aku meninggal bojoku meru sapa. Jangan khawatir, dia mau nikah lagi kok. Ya.
Terus anakku bagaimana? Jangan dipikirkan. Dia sudah punya garis hidupnya sendiri. Ya. Jadi ada orang yang akhirnya khawatir, stres sendiri, mati dhisik. Ya. Jadi udah tawakalkan kepada Allah. Allah yang menghidupkan, berarti Allah yang akan memberikan apa? Rizki. Ya. Penting apa? Dikuatkan imannya. Maka Nabi Yakub pesan kepada anaknya saat mau meninggal, itu enggak pernah tanya, ini loh sawah yang nanti saya tinggalkan, ini harta warisku, kamu bagi nanti. Enggak seperti itu pesannya. Pesannya Nabi Yakub ketika mau meninggal kepada anak-anaknya adalah yang dikhawatirkan cuma satu, ma ta'buduna mim ba'di. Anak-anakku, kalau saya meninggal, apa yang akan kalian sembah nanti? Itu tok yang dikhawatirkan. Ya. Masalah rizki, masalah makan, mau kerja apa, itu enggak pernah terfikirkan. Kenapa? Itu sudah permasalahan apa ya? Siapa yang sungguh-sungguh dia yang dapat itu. Dan yang enggak sungguh-sungguh pun tetap dapat rizki dari Allah. Tapi untuk ibadah ini kan harus diusahakan. Ya. Jadi ma ta'buduna mim ba'di, itu yang dikhawatirkan. Ya. Jadi kita harus menyiapkan anak-anak kita, ya, akidah yang benar, ibadah yang benar, ya, akhlak yang baik. Jangan sampai salah pergaulan, gitu, akhirnya terus menjadi liar, menjadi bahasanya mencoreng nama orang tua dan jauh dari agama. Baik, teman-teman semuanya yang kami cintai karena Allah, sampai ayat 158. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini mungkin kalau agak tidak sesuai ya Pak. Yang pertama, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu tadi kan tentang rasa, katanya manusia itu sering khawatir seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita itu untuk untuk menghilangkan rasa khawatir tentang hal-hal di depan seperti itu, karena kita kan tidak tahu di depannya itu, tapi kita itu sering khawatir tentang hal-hal di depan seperti itu. Kemudian yang kedua tadi tentang bermaksiat misalkan terus bertaubat. Nah, kan sebisa mungkin kita itu menghindari untuk mengulanginya lagi, tapi yang namanya manusia pasti ada kemungkinan untuk jatuh di lubang yang sama seperti itu. Nah, itu sebetulnya itu bagaimana pandangan di Islamnya itu sendiri kalau misalkan bermaksiat terus taubat, tapi besoknya bermaksiat lagi, bertaubat lagi, bermaksiat lagi, seperti itu. Hanya ingin tahu saja seperti itu ya. Terima Mungkin kasih malaikat Pak. Itu. Iya, baik Mbak siapa? Mbak Nanda, ya. Yang pertama, ya, kaitannya tentang rasa khawatir. Dan itulah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Ya. Sungguh benar-benar kami uji kalian dengan rasa takut, khawatir, terutama tentang yang masa yang akan datang. Ya. Itu ujian, maka harus dilawan, ya, harus berusaha untuk yakin kepada Allah. Ya. Apapun yang kita khawatirkan, kalau itu urusan dunia, tidak usah dibesar-besarkan. Khawatirlah urusan akhirat, itu yang harus kita khawatirkan. Jadi kalau hanya urusan dunia itu urusan kecil, misalnya aku kok nikah mbek sopo yo gitu kan. Iya kan? Misalnya gitu kan. Ada orang umurnya sudah 30 tahun belum menikah, gitu kan. Kok enggak ada yang lamar-lamar aku yo gitu kan. Iya. Mungkin jodohnya belum lahir. Mungkin gitu. Tapi kan ada Maryam yang juga tidak menikah. Itu jangan ditiru kalau itu. Itu jangan ditiru, itu hanya Maryam saja. Artinya Maryam itu masuk surga itu karena apa? Menjaga kesuciannya. Kan begitu. Jadi seandainya kok enggak menikah sampai meninggal dunia, kalau dia tetap menjaga kesuciannya, tetap masuk surga, kan gitu. Di dunia itu hanya sebagai
apa bahasanya, jembatan untuk masuk surga atau ke akhirat. Jadi jangan berpikir hanya untuk hidup di dunia. Ya. Makanya Allah ciptakan itu berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Cuman kan banyak perempuan daripada laki-laki kan gitu. Ya. Sehingga satu laki-laki, ya, satu perempuan, masih banyak perempuan yang belum dapat jodoh kan, mesti artinya aku sopo sih Pak menikah nanti sama saya kan gitu, khawatir. Jadi kalau masalah urusan dunia itu jangan terlalu dirisaukan, jangan selalu dikhawatirkan. Gimana caranya? Yakin akan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita ada usaha. Ya. Kalau misalnya umur kok belum nikah, ya kita minimal ya jalan kan begitu. Gitu. Jalan-jalan, kalau ketemu orang ya yang sumeh, tampakkan kecantikan hati kita. Ya, insya Allah nanti ya akan ketemu kalau itu jodohnya. Ya. Jadi optimis, yakin kepada Allah. Seandainya kok tetap belum diberikan, sabar. Ya. Karena sabarnya itu menjadi kebaikan baginya. Kadang menikah itu baik, tapi kadang karena nggak diberikan jodohnya belum ketemu, tidak menikah pun juga menjadi kebaikan kan gitu. Jadi nggak ada wah aku tercela ini nggak menikah dan seterusnya, tidak ada seperti itu. Ya, jadi yakin Allah sudah mentakdirkan kita, sudah memberikan keputusan untuk kita. Yang penting kita ada usaha. Ya, masa depan misalnya besok nanti anak saya gimana ya kalau saya besar kuliahnya di mana biaya, jangan dikhawatirkan urusan dunia. Ya, itu masalah kecil. Yang kita khawatirkan adalah masalah akhirat. Ya, kuncinya husnudzon kepada Allah. Yakin, tawakal yang kuat kepada Allah. Masalah rezeki juga begitu, jangan dikhawatirkan. Burung, tahu burung ya? Itu dia nggak pernah mikir ngesok kerja apa, ngesok makan apa, itu burung nggak pernah mikir. Ya, burung itu hanya pagi keluar sangkar, pulang kenyang. Pernah menjumpai burung nyimpen makanan di sarangnya? Pernah nggak? Nggak ada. Coba lihat sarang burung itu bersih, nggak ada makanan di situ. Beda dengan kita kan? Ya, kulkasnya ya. Buah yo simpen, daging yo simpen, daging kurban tahun kemarin masih ada. Semuanya disimpan, nggo nek ana makanan. Kalah kita sama burung itu. Ya, burung itu enggak pernah mikir ngesuk makan apa. Pokoknya dia keluar sarang berusaha kenyang gitu kan. Mbuh parine sapa sing dipangan. Ya, tapi dia punya tawakal yang kuat. Lah kita gitu. Ya, selama kita mau ibadah kepada Allah, insya Allah dikasih jalan kebaikan. Maryam itu, ini kembali ke Maryam. Maryam itu dia di mihrab terus, dia hanya doa kepada Allah, ibadah kepada Allah. Tapi rizkinya datang di situ. Sampai Nabi Zakaria heran, ya anna laki hada, dari mana kamu dapat makanan ini wahai Maryam? Kamu nggak pernah keluar dan nggak ada orang masuk ke sini. Ya, tapi kamu kok dapat rezeki dari mana? Jawabannya huwa min indillah. Jadi tugasnya mbak itu ya adalah ibadah yang baik kepada Allah. Ya, masalah rezeki itu jangan dikhawatirkan. Kenapa? Karena nahnu narzukukum. Kata Allah, kami yang memberikan rezeki. Tugasmu ibadah. Ya, ibadah. Itu ya yang pertama ya. Yang kedua kaitannya tentang taubat, kumat, ya, kumat tobat. Ya, Allah nggak pernah bosan akan menerima taubat kita. Ya, jadi kalau misalnya manusia itu tobat, kemudian kumat, Allah kemudian dia tobat lagi, Allah ampuni. Kemudian kok kumat lagi, ya, kemudian tobat lagi, Allah ampuni lagi. Kumat lagi, tobat lagi, Allah ampuni juga. Jadi Allah nggak pernah bosan untuk mengampuni dosa kita. Sampai kapan? Sampai benar-benar tobat. Ya. Yang dikhawatirkan karena dia meremehkan tadi, terus akhirnya semakin lama semakin jauh, semakin sesat, semakin banyak dosa, semakin akhirnya enggak tobat. Ya.
Akhirnya karena enggak tobat meninggal dalam kondisi belum sempat tobat. Yang dikhawatirkan itu. Kan kita enggak tahu kapan meninggalnya. Maka tobat itu diusahakan segera dan kalau bisa jangan diulangi lagi. Seandainya kok harus wah ini enggak bisa nih, akhirnya terjerumus lagi. Ya, usahakan tobat lagi gitu. Akhirnya dibisikin temannya, diajak lagi temannya, terjerumus lagi. Ya, kemudian dia tobat lagi, misah dari teman-temannya, berusaha untuk keluar dari komunitas itu. Insya Allah dia akan terjaga. Ya, jadi kuncinya adalah Allah itu tetap akan mengampuni meskipun dia berkali-kali ya kumat tadi, tobat kumat terus. Intinya Allah tidak pernah bosan menerima taubat kita. Kita berbuat dosa siang hari, malam hari Allah sudah tunggu taubatnya. Kita berbuat dosa di malam hari, siangnya sudah ditunggu oleh Allah taubatnya. Ya, jadi begitu sayangnya Allah kepada hambanya yang berbuat dosa, yang berbuat maksiat, Allah pasti akan ampuni kalau taubatnya sungguh-sungguh. Jadi jangan putus asa. Itu ya. Ada yang lain mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustaz, saya ingin tanya, tapi ini di luar tema enggak? Boleh, insyaallah. Pak, saya mau tanya gini, bagaimana cara untuk mengistiqomahkan diri, istiqomahkan iman? Kan kadang iman tuh naik turun ya Pak ya. Nah itu tuh kadang iya. Kalau lagi sregep ibadah, kalau lagi malas ya soal wajib-wajibnya aja gitu loh. Lah bagaimana biar bisa sunah-sunahnya nah kita istiqomah gitu. Gitu Pak. Iya. Terus lagi Pak, ada dua ya Pak? Boleh. Bagaimana cara mengkusyukkan sholat? Kadang kan kalau sholat tuh kadang banyak godaannya kan Pak pastinya. Nah kadang cara mengkusyukkan pasti teman-teman di sini juga ini kan sama ya bukan sama, cuman kan pasti ada masalahnya juga di situ gitu loh. Maksudnya kusyuk banget kan pasti susah kan Pak. Pasti ada yang kepikiran ini gitu. Iya gitu Pak, terima kasih. Iya, baik. Mbak siapa? Nila. Oh, Mila ya. Bukan Nila, Mila ya. Baik, Mbak Mila, yang pertama kaitannya untuk menjaga keistiqomahan hati. Ya, keistiqomahan hati. Memang namanya hati itu kolbun. Kolbun itu qallaba yuqallibu. Sering sekali berubah-ubah, kadang naik, kadang turun. Dan iman ya seperti itu, yazid wayangkus. Kadang imannya naik, kadang imannya turun. Apalagi perempuan. Perempuan itu ada masanya dia itu males itu ya. Itu kalau sudah seminggu ya, 7 hari, itu nanti mulai angkatan pertamanya kan abad itu. Ya, sudah biasa baca Quran, ya kan? Itu yang sering namanya ada penyakit futur, ya. Penyakit futur itu penyakit yang tadinya semangat terus jadi down. Itu yang sering terjadi itu di perempuan. Karena dia punya siklus bulanan yang itu free, misalnya enggak sholat. Gitu. Ketika enggak sholat seminggu, itu mulai angkatan pertama itu seperti mobil yang ora dipanasi seminggu itu loh. Itu angkatan pertamanya mesti ogah-ogahan itu. Kira-kira gitu ya Mbak. Itu sesuatu yang perlu pecahkan. Gimana solusinya biar setelah haid itu semangatnya langsung naik on gitu. Ya, itu yang pertama. Ya, itu kuatkan iman. Ya, fokus untuk menambah kuatnya iman. Nah, iman itu ya bisa tambah manakala ilmunya juga tambah. Ditambahnya iman itu diikuti atau dilandasi dengan tambahnya ilmu tentang iman, tentang agama, tentang ibadah gitu. Ya, sehingga dengan tambahnya ilmu, iman naik sehingga ketika pas down itu terus dia langsung on lagi. Ya, istiqomahkan ya hati. Dulu pernah terjadi kepada Abu Bakar dan Handhalah. Jadi
Abu Bakar sama Handolah disaudarakan oleh Rasul. Abu Bakar datang ke tempatnya Handolah, tanya kabarnya. Gimana kabarmu ya Handolah itu? Singkat cerita dia, wah buruk sekali ya Abu Bakar. Saya jadi orang munafik. Munafik gimana? Kamu kan orang baik, selalu bersama Nabi. Enggak, saya sekarang jadi orang munafik. Munafik gimana? Saya kalau bersama Rasul, motivasi saya untuk ibadah amal soleh kuat. Surga itu kayak di depan mata kita gitu. Tapi setelah saya pulang ke rumah, kembali sama keluarga, bergaul sama istri sama anak, niat semangat tadi kok hilang lagi, turun lagi. Berbeda dengan ketika bersama Nabi di majelis. Apa ini namanya enggak munafik ya Abu Bakar? Abu Bakar mikir juga, kok podo? Jangan-jangan saya juga munafik. Akhirnya terus konsultasi ke Rasul, ayo kita konsultasi ke Rasul. 2 orang datang kepada Nabi, kemudian menceritakan, ya Rasul ini gimana? Hati kami ketika di majelis semangat sekali, mau ibadah ini, mau ngapalin, mau baca Quran, tapi setelah sampai di rumah ngelukro lagi. Maka jawaban Rasul, kalau kamu bisa mengistiqomahkan hatimu di luar majelis, sama seperti di majelis, maka malaikat akan turun, malaikat akan memberikan ucapan selamat, selamat, selamat. Tapi kalau tidak bisa, itulah hati. Kada wa kada, kadang naik, kadang turun. Jadi enggak usah risau, masih normal selama masih mengerjakan sholatnya. Jangan sampai ketika malas sholat terus rasa sholat sisan gitu. Ya, ya itu itu banyak wanita itu beralasan haid. Ini bahaya. Ketika di pondok-pondok biasanya, ketika disuruh sholat, jelasannya, oh saya lagi libur kok Pak. Ya, itu bahaya, dia alasan haid untuk malas mengerjakan sholat berjamaah. Ya, Allah enggak ridho, bahaya nanti reproduksinya itu. Ya, karena dia menjadikannya itu sebagai alasan. Maka jangan jadi, kalau misalnya ya haid, kalau misalnya enggak haid ya jangan bilang haid. Ya hanya biar enggak dapat hukuman saja kan begitu. Nah, jadi ini harus dipikirkan ya, bagaimana ketika ini saya mau selesai, munculkan semangat untuk ibadah kepada Allah, harusnya kan begitu. Ya, nah, jadi diistiqomahkan hatinya. Ya, kalau naik turun itu wajar lah, enggak usah dirisaukan. Memang kita pun juga seperti itu ya, kadang semangat, kadang tidak. Tanggal tua yo semangat, tanggal nom yo ya jeng-jeng gitu ya. Ya, jadi diistiqomahkan, terutama dengan tambahnya iman. Ya, ngerti ilmunya sehingga kita jadi, ini semangat kita. Yang kedua untuk khusyuk, ya itu kan memang berat. Wa innaha lakabiratun illa alal khasyiin. Jadi khusyuk itu memang kabiratun berat. Ya. Kita ribuan kali sholat, ya. Kadang untuk menjadi khusyuk itu berat sekali. Tapi ada caranya. Yang pertama, khusyuk itu ya dengan menghayati bacaan. Maka harus ngerti bacaan sholat. Yang kedua, tenangkan tubuh kita. Ya, tubuh kita ditenangkan. Jangan kemurungsung Pak sholat keburu mau lihat sepak bola. Ya, mumpung Piala Dunia ya kan. Ya, itu mesti orang khusyuk sholat itu nek gol piye iki kan gitu. Ya. Mau sholat perut lapar, makanan sudah dihidangkan. Ya, wah ini makan siapa sholat saya kan gitu. Sholat saya akhirnya kilingan, iki lawe apa kira-kira. Ayo enggak jadi khusyuk. Ya, jadi diluangkan waktunya, kasih waktu yang lapang untuk sholat, jangan terburu-buru. Kalau terburu-buru yakin dia akan khusyuk. Ya, kemudian kendalikan juga pikiran dan hati kita dengan fokus kepada bacaan kita dan gerakan sholat. Ya, itu ada pelatihan sholat khusyuk, ya, punyanya Busangkan, atau ada buku yang bagaimana trik cara untuk menjadi khusyuk. Ya, belajar buku-buku yang seperti itu, kita perbaiki sholat kita. Ya, yang jelas Rasulullah itu ada aromaterapi, didukung oleh aromaterapi. Maka orang yang baru makan berambang bawang jangan dekat-dekat sholat, nanti angop mambu kabeh gitu. Ya, kalau kita ya jangan makan pete, ya, mau sholat makan pete, makan jengkol, angop mambu kabeh. Ya, ya, bersih, jadi aura baunya enak, kemudian tidak buru-buru. Maka orang yang sudah komat
itu tetap jalan harus dengan tenang, jangan lari. Kok lari sholat menggeh-menggeh Allahu Akbar menggeh-menggeh sampingnya terganggu. Nah, tetap telat tetap harus tenang. Jadi kuncinya ya tadi dipersiapkan. Sholat jam berapa? Oh berarti saya sekarang harus wudu. Nanti datang qobliyah. Oh, datang kok wes komat. Ya, mesti buru-buru itu. Ya, jadi dipersiapkan dengan baik. Sholat itu insya Allah kita ngerjakannya dengan senang, dengan tenang, dan insya Allah khusyuk. Bacaannya difahami. Gitu ya. Ya baik. Nanti dilanjut pada kesempatan yang akan datang. Baik teman-teman semuanya, saya kira cukup ya. Kita tutup dengan doa. Mari kita khusyukkan hati dan pikiran kita, mohon kepada Allah untuk kebaikan kita, keluarga kita dan saudara-saudara kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sahil umurana wa umura walidayna wa umura jami'il muslimin ma damatis samawati wal ard. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.